Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushulun fit Tafsir di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan qasam, itu tentang sumpah. Ya, baca. Bismillah. Assalamualaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mana yang baca? Aku pilih duduk di belakang. Baca. Qala rahimahullah Al-qasamu bi fathil qaf wa sin al-jamil wa huwa ta'kid asy-syai' bi dhikri mu'azzami bil wawi aw ihda akhawatiha wa adawatuhu. Terus. Al-waw mithlu qawlihi ta'ala fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqq wa yuhdafu ma'aha al-'amilu wujuban wa la yaliha illa ismun zahir. Terus. Wal ba' mithlu qawlihi ta'ala la uqsimu bi yawmil qiyamah wa yajuzu ma'aha dhikrul 'amili kama fi hadzal mithal wa yajuzu halfuhu ka qawlihi ta'ala an iblis qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in wa yajuzu an yaliha ismun zahirun kama mathalna wa an yaliha dhamirun kama fi qawlik Allahu rabbi wa bihi ahlifu halafa yahlifu wa bihi ahlifu la yansuranna al-mu'minin. والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل ترب الكعبة لا حج Saya sudah bocorkan. Hajja yahujju berarti apa bacanya? La ahjanu. Hajja yahujju. La hajjanu. Hajja yahujju apa bacanya? Diam semua biar dia. La hajjunu. La hajjunu. Belajar sorof, jangan di muroja. Hajja. Ini hajja saya sudah kunci tuh. Hajja kan itu sudah hajja berarti harus tahu. Baca coba. Pikir jangan malas pikir. Ayo hajjah. Demi Allah, demi Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, saya akan haji insyaallah begitu. Sudah, bisa dibaca. La hajjan. Mana hajjan. Nunnya nun taukid. Nah, sudah bocor dua. Bagaimana itu? Ya. La hajjanna. Hajja yahujju. Saya sudah kasih tahu. Bagaimana bacanya kira-kira? La hajjanna. Ada bisiki. Hajja yahujju. Saya dulu, jangan dulu sambung dengan taukid. Saya ahujju berarti ahujjanna. Ya. Coba. La hujjanna. Ya. Apa dia bilang tadi? La hajjannu. Ayo. Nah, hafal nih. Ya, lanjut. Insyaallah. Wala Dzikrul muqsam wa huwa katsirun kama fil mithali as-sabiqati. Mungkin misal ini ya, coba. Fil mithali as-sabiqati. Wa qad yuhdathu wahdahu. Sini kalau as-sabiqah berarti fil amthilati. Sini dicetakan lain fil amthilah. Karena as-sabiqah mufrad muannas, berarti kemungkinan man'utnya dia jamak. Ya, jamak taksir, jamak tidak berakal. Terus. Jadi situ misal diganti dengan al-amthilatis sabiqah. Contoh-contoh yang telah berlalu. Terus
مثل وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك halafa yahlifu, harokat itu kasrah. Yahlifu, ahlifu alaika, أحلف عليك لتجتهد la tajtahidan. لتجتهدن. Ya, terus. وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Terus. والأصل ذكر المقسم عليه والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره لا يهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنف ما يبني عنه. قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم. Terus. وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية الثانية ذا أهمية. Apa itu dah? Lasmal khamsah berarti ذا أهمية. setelah dah apa kalau asmal khamsah? Mudhaf ilaih. ذا أهمية. Tanwin أهمية. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan pembahasan baru ini. Al-qasam itu tentang sumpah. Al-qasam artinya sumpah. Kata beliau rahimahullah, al-qasamu bi fathil qaf was sin. Ini dhabat namanya ya. Jadi itu dalam bahasa Arab itu semua lengkap dhabatnya. Dia ada titiknya, ada titiknya, paham ini? Harakatnya dhamma, fathah, kasrah itu semua lengkap. Alhamdulillah. Tasydid tidak tasydid itu lengkap. Jadi ketika dibilang bi fathil qaf, ini qaf sin mim, tiga kan? Qafnya di fathah, bi fathil qaf, qafnya di fathah, wasin dan juga sinnya juga di fathah. Berarti qasam. Bukan kismun, bukan qasmun, tapi qasamun. Al-qasam. Bisa paham ya? Itu beda maknanya ya. Al-qismu dan al-qasmu dan al-qasamu. Yang kita inginkan bi fathil qaf wasin. Di fathah qafnya dan sinnya. Itu adalah al-yamin. Artinya adalah al-yamin. Itu sumpah. Bisa paham ini? Baik. Wa huwa dan sumpah itu qasam yamin itu adalah ta'kidus syai'i, menguatkan sesuatu. Nanti syai' ini sebagai al-muqsam alaih, menguatkan sesuatu bi dzikri ma'azzamin, dengan menyebutkan sesuatu yang kita agungkan. Paham ini? Ini mencakup umum. Ya, dengan nama Allah atau selain nama Allah. Paham ini? Itu diagungkan, dia besarkan. Oleh karena itu sumpah dengan selain nama Allah itu kesyirikan. Baik. Bil wawi, dengan waw, itu waw qasam, au ihda akhawati, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Ya, jadi huruf sumpah itu ada namanya huruf qasam, ya, huruf qasam. Ya, atau adawatul qasam. Baik, waw dan teman-temannya. Sini kata Syekh wa adawatuhu salasun. Dan alat-alat sumpah itu, alat yang dipakai untuk bersumpah itu ada 3. Maksudnya hurufnya, ya, wa huruful qasami salasun. Yang pertama al-waw. Ya, al-waw. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini paling banyak ya. Ini waw yang paling banyak. Ya, wattini wazaitun wal 'asri. Paham ini? Wal 'adiyati wan nazi'ati dan seterusnya. Ini yang paling banyak waw itu. Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun. Dan ingat, kalau kita cerita tentang waw, huruf qasam ini semuanya huruf jar. Jadi jangan lupa di kasrah atau di jar setelahnya ya.
wal asri wat tini waz zaituni, ya kan, wan naziati, itu semua majrur setelah. Baik. Sekarang beliau kasih faedah wa yuhdhafu ma'aha al-amil wujuban. Dan bersama waw ini wajib amilnya dihapus. Ya, wujuban secara wajib. Maksudnya amil apa? Fiilnya. Fiil yang bermakna sumpah. Fiil yang bermakna sumpah bisa aqsama yuqsimu. Ya. Aqsama yuqsimu. Bisa juga halafa yahlifu. Ini wajib hilang, wajib dibuang, wajib dihapus. Oleh karena itu antum tidak akan dapati ada misalnya ahlifu wallah, oh tidak ada. Uqsimu wallah, tidak ada. Saya ulangi, amil yang dimaksud, kasih keterangan situ, amil yang dimaksud adalah fiilnya, yaitu halafa yahlifu atau aqsama yuqsimu. Itu harus tidak muncul, harus dibuang. Ini satu. Yang kedua, wala yaliha illa ismul zahir, dan tidak ada yang terletak setelah waw kecuali isim zahir. Maksudnya kalau kita mau sumpah dengan waw, itu kita hanya boleh pakai isim zahir. Atau isim zahir yang bukan dhamir. Ya, itu jerumus. Yang bukan dhamir itulah zahir. Mau mabni, mau mu'rab, mau mufrad, intinya yang bukan dhamir itulah zahir. Bisa paham ya? Jadi ini dua catatan untuk waw. Yang pertama, amilnya wajib dihapus. Itu fiilnya, fiil yang bermakna sumpah. Yang kedua adalah waw hanya masuk kepada isim zahir. Dhamir tidak bisa. Baik. Sudah, waw selesai. Sekarang yang kedua, wal ba'u. Ya, alat sumpah, huruf sumpah yang kedua adalah ba. Ini huruf jar juga. Mithlu qawlihi ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hari kiamat. Sekarang saya tanya, la itu apa maknanya? Jangan artikan tidak. Karena la di sini artinya litanbih. Jadi ya la di sini litanbih. Itu tambih itu. Itu tambih. Ya. Yang Ustaz Khidir hafizahullah, guru kita sering. Ya, beliau itu diantara apa ustaz kita, guru kita yang paling banyak menjelaskan yang tentang yang seperti ini. Beliau kadang kasih contoh, kasih ini langsung masuk. Ya, makna-makna sesuatu itu kadang beliau kalau jelaskan, masya Allah, luar biasa. Nah, itu tambih begitu. Ya, jadi harfut tambih, teplit tambih, hak la tambih. Wal jumlah, sehingga jumlahnya sini kalimatnya subutiyah atau mafiyah? Subutiyah atau mafiyah? Subutiyah. Kalimatnya positif. Ya, tidak manfi karena la bukan la nafiyah. Tapi la litanbih. Bisa paham ini? Sehingga artinya jangan lihat la-nya, tapi langsung uqsimu biyaumil qiyamah. Aku, kata Allah, bersumpah dengan hari kiamat. Sekarang saya tanya, ada amil di situ? Ada, uqsimu. Ya, aqsama yuqsimu. Bisa paham ya? Baik. Kata Syekh, wa yajuzu ma'aha dzikrul 'amili. Dan boleh bersama ba ini disebutkan amilnya, yaitu fiilnya. Itu di ayat itu. Dan ini banyak ya. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan sekitar 1 2 3 4 5 6 contoh. Ya, 1 la uqsimu biyaumil qiyamah, 2 la uqsimu bihadzal balad, 3 la uqsimu fala uqsimu bima tubsirun, ya, sudah 3 fala uqsimu birabbil masyariq, 4 fala uqsimu bimawaqi'in nujum, 5. Ini di juz-juz belakang nih. Paham ini? Ya, jadi 5. Jadi itulah di situ la uqsimu, fala uqsimu, la situ jangan diartikan tidak. Pasti pusing toh? Saya tidak bersumpah. Nah, orang mau kasih kuat ini. Paham ini? Jadi la situ bukan arti tidak, tapi tanbih. Ya, tanbih artinya. Baik, siapa dipahami ini? Jadi boleh disebutkan amilnya itu fi'il taib yang bermakna qasam bersama ba. Kama fi hadzal misal, seperti di contoh ini. Wa yajuzu hadfu, dan juga boleh dibuang. Ya, boleh dibuang. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala an iblis, tentang ucapannya iblis, qala, siapa fa'ilnya qala sini? Siapa fa'ilnya qala? Jangan bilang begitu. Kalau bilang fa'il
Mana iblis? Ada iblis di situ? Tidak ada kan? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa kembali ke iblis. Secara makna betul iblis, tapi dari sisi i'rab paham ini? Kalau saya bilang siapa yang berkata, baru kau bilang iblis. Jadi kalau saya bilang mana fa'ilnya, jangan bilang iblis, karena iblis tidak. Paham ini? Bilang dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa kembali ke iblis. Iblis bilang fa bi'izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, izzahmu ya Allah, kemuliaanmu ya Allah. Sini mana amilnya? Ada uksimu? Ada ahlifu? Tidak ada. Dibuang. Ini hukumnya boleh. Paham ya? La uguyannahum ajma'in. Wa yajuzu an yaliyaha ismul zahir. Dan ba ini boleh ya masuk kepada isim zahir. Maksudnya setelahnya boleh berupa isim zahir, kama mathalna, sebagaimana yang kita contohkan. Bi yaumi. Yaumi isim zahir. Bi izzatik. Izzah isim zahir. Baik. Wa ayyaliha dhamir, dan juga boleh setelah ba ini adalah dhamir. Ya. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam ucapanmu Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Wa bihi ahlif. Paham ini? Ba sini ba kosam. Ya, dan saya bersumpah dengannya. Begitu. Demi Allah. Demi dia. Itu Allah. Sini bihi, ba masuk kepada dhamir. La yansurannal mu'minin. Pasti, sungguh, betul-betul Allah akan menolong orang-orang beriman. Pasti. Ya, biar kau tidak suka, ya. Paham ini? Biar kau halang-halangi. Pasti Allah tolong orang-orang beriman. Bisa paham ini? Jadi ba ini yang paling luas, ya. Dari sisi amilnya boleh disebutkan, boleh tidak. Kemudian dari ya isim yang dia masuk kepadanya, bisa isim zahir, bisa dhamir. Ya, berbeda tadi dengan waw. Waw itu amilnya harus wajib dihapus. Yang kedua, dia hanya masuk kepada isim zahir. Dan yang lebih sempit lagi adalah ta. Ya, wa ta'u mithlu qawlihi ta'ala tallahi, demi Allah la tus'alun amma kuntum taftarun. Sungguh kalian akan ditanya tentang apa yang kalian ada-adakan, dustakan. Taib. Wa yuhdhafu ma'aha al-'amil wujuban. Ta ini sama dengan waw, wajib dihapus amilnya. Antum tidak akan dapati uqsimu tallah, ahlifu tallah, ya, halaftu tallah, aqsamtu tallah, tidak akan antum dapati. Ya, karena amilnya harus dibuang, wajib dibuang. Satu. Yang kedua, wala yaliha illa ismullahi aw rabb. Dan tidak ada yang terletak setelah ta, maksudnya ini tak hanya masuk hanya pada satu, Allah. Yang kedua, Rabb. Tallah atau Tarob. Paham ini? Tarobbil Ka'bah, Tarobbil Nas, Tarobbi. Ya, hanya dua yang boleh terletak setelah tak. Ini sempit sekali ya. Ini bisa paham ya? Baik. Misalnya seperti Tarobbil Ka'bati la ahujjanna insyaallah. Tarobbil Ka'bah, Nabi Rabbnya Ka'bah. La ahujjanna. Hajja yahujju. Ahujjanna. Sini mabani, mabani di atas fathah. Ya, litisalihi biduni taukidi mubasyaratan. Baik. Demi Allah, demi Rabbil Ka'bah, saya akan berhaji insyaallah. Bisa dipahami ini? Jadi kesimpulannya ini waw, tak, ba dan tak, lihat dua sisi. Yang pertama dari sisi penyebutan amil, yang kedua dari sisi isim setelah huruf sumpah ini. Yang pertama dari sisi penyebutan amil, waw amilnya wajib dihapus. Ta, ba boleh dihapus, boleh tidak. Ta wajib dihapus. Sudah. Ini dari sisi penyebutan amil. Kemudian yang kedua dari sisi isim setelah alat sumpah ini. Kita bilang waw itu hanya masuk kepada isim zahir. Ba ini yang paling luas, boleh zahir, boleh dhamir. Ta hanya dua, Allah dan Rabb. Ya, itu kesimpulan antum tulis. Karena biasa pas majelis jago, weh nak jawab deh, pas berhenti keluar majelis lupa. Ya, besok ditanya lupa, ya. Baik. Kemudian lanjut. Sebelumnya saya lupa, saya kasih catatan
wal asri innal insana lafi khusrin. Antum kalau dapat sumpah begini, itu cari 4. Cari 4 perkara. Yang pertama, sumpah itu sendiri. Mana sumpahnya? Ya, entah itu fiilnya atau huruf sumpahnya. Ini namanya qasam. Mana qasamnya? Yang kedua, cari al-muqsim. Ya, al-muqsim itu yang bersumpah. Masa ada sumpah tidak ada orangnya? Tidak ada yang bersumpah. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang bersumpah. Seperti tadi, fa bi'izzatika. Itu kan yang bersumpah iblis. Bisa ini? Wal asr, yang bersumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattini wa zaituni, Allah yang bersumpah. Sudah. Jadi cari muqsim. Muqsim dalam kurung yang bersumpah. Yang ketiga, al-muqsam bihi. Ya, yang dipakai bersumpah demi apa? Nah, itu apa setelahnya itu muqsam bihi. Wal asri, ya sini al asri muqsam bihi. Wattini muqsam bihi. At-tinu muqsam bihi. Baik, yang terakhir al-muqsam alaih, atau dikenal dengan jawabul qasam. Ya, al-muqsam apa? Al-muqsam alaih, yang disumpahi apa? Ya, di sini wal asri innal insana fi khusrin. Qasamnya wal asri. Paham ini? Amilnya dihapus. Paham ini? Wajuban. Yang kedua muqsim adalah Allah. Al-muqsam bihi al-asri. Al-muqsam alaih innal insana lafi khusr. Sampai sini paham? Beliau sekarang bergeser setelah menyebutkan tentang qasamnya. Beliau bergeser menjelaskan tentang muqsam bihi, yang dipakai bersumpah. Paham ini? Kalau kita bersumpah, manusia bersumpah kan tidak boleh bersumpah selain nama Allah, nama atau sifat Allah. Paham ini? Taib. Sifat seperti tadi iblis, fa bi'izzatik. Itu boleh. Paham ya? Dengan izzahmu ya Allah. Ya. Ya. Taib. Kata Syekh, wal aslu dzikrul muqsami bihi. Asalnya itu dalam sumpah, muqsam bihi itu disebutkan. Asalnya dalam sumpah itu muqsam bihi itu disebutkan, ada. Wa huwa katsirun, dan ini banyak. Kama fil amthilatis sabiqah, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu. Semua yang kita baca barusan muqsam bihinya itu apa? Disebutkan ya, paham ini? Semua contoh yang kita baca itu muqsam bihinya disebutkan. Wa qad yuhdhafu wahdahu, dan kadang muqsam bihi ini dibuang, dihapus. Mislu qaulika, seperti ucapanmu, ahlifu alaika la tajtahiranna. Saya bersumpah atasmu. Bukan demi kamu ya, bukan demimu ya. Ya, tapi bersumpah atasmu. Kamu bersungguh-sungguh. Ya. Kamu betul-betul bersungguh-sungguh, rajin ya belajar. Sekarang mana al-muqsam bihinya? Tidak ada, dibuang. Paham ini? Bisa paham ya? Takdirnya apa? Ahlifu billah, kan begitu. Muqsam bihinya dibuang. Tidak ada, dihapus. Ini boleh kadang. Ya kah? Kadang-kadang. Ini sedikit sekali. Saya ulangi, penghapusan muqsam bihi ini sedikit sekali. Ya, paham ini? Baik, yang banyak apa? Penyebutan muqsam bihi. Wa qad yuhdhafu, sudah muqsam bihi selesai. Sekarang amilnya wa qad yuhdhafu ma'al amili. Bahkan muqsam bihi ini kadang dihapus dengan amilnya. Jadi amilnya tidak ada, muqsam bihi tidak ada. Wa huwa katsirun. Dan ini juga apa? Banyak. Ya, mislu qouli ta'ala tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, mana kodenya itu, mana cirinya? Kenapa kita tahu ada sumpah? Itu lam. La tus'alunna, la itu lam yang terletak setelah qasam. Itu kode. Paham ini? Dan itu juga sama guru kita Ustaz Khidir hafizahullah itu sering ingatkan. Kalau ada yang beginian, nah ini ada qasam yang mahdhuf, ada sumpah yang tersebut, takdirnya demi Allah. Ya wallahi la tus'alunna. Bisa paham ini? Karena lam sini al-waqi'atu fi jawabil qasam. Ya, jawabil qasam itu sama dengan muqsam alaih. Lam yang terletak pada muqsam alaih atau jawabil qasam. Bisa dipahami? Taib. Jadi dibuang, perhatikan dua yang dibuang, amilnya. Paham ini?
Ini kan kebetulan pakai ba di sini. Kalau yang tadi contoh yang dihapus amilnya. Kemudian yang dihapus adalah muksam bihi. Ya, muksam bihinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi takdirnya sini uksimu billahi, ya. Taib. Bisa dipahami nih? Jadi asalnya muksam bihi disebutkan. Ya, ada dalam kalimat. Ya, bisa kadang dihapus dia saja atau kadang dengan amilnya. Karena ahlifu alaika itu amilnya ada, muksam bihinya tidak ada. Paham ini? Kalau di ayat tsumma latus'alunna, dua-duanya tidak ada, amilnya tidak ada, muksam bihinya tidak ada. Ya, termasuk adatul qasamnya. Karena huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang majrur setelahnya. Ya, kalau majrurnya dibuang berarti huruf jarnya juga ya. Kan ceritanya begini, muksam bihi itu terletak setelah huruf qasam, huruf jar ini. Kalau muksam bihinya dibuang, masa tersisa wawunya saja atau baknya atau taknya saja? Pasti ikut hilang. Paham ini? Jadi ketika dibilang muksam bihinya dibuang, berarti dengan huruf qasamnya. Dan itu tidak dibahas ya sama Syekh. Dia cuma cukupkan dengan muksam bihi. Kalau muksam bihi hilang, berarti hurufnya juga hilang. Cuman yang beliau bahas kadang yang dihapus muksam bihi saja, seperti ahlifu alaika la tajtahidanna, atau amil dan muksam bihinya seperti dalam ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang muksam alaih. Wal aslu dzikrul muksami alaih. Asalnya ya muksam alaih itu disebutkan. Jawabul qasamnya ada disebutkan. Paham ini? Wa huwa katsirun, dan ini banyak sekali. Dan ini asal ya, namanya asal itu yang banyak. Mithlu qouli ta'ala, dan ini semua yang kita baca muksam alaihnya disebutkan. Tadi ya, walaupun dah dipotong di contoh. Misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah itu kan belum disebutkan muksam alaihnya. Paham ya? Baik. Wal aslu dzikrul muksami alaih wa huwa katsir. Ini banyak. Mithlu qouli ta'ala qul bala wa rabbi. Mana sumpah situ? Mana sumpah? Wow. Amilnya wajib dibuang toh. Muksimnya mana? Siapa muksim? Allah yang bersumpah. Ya, paham ini? Terus yang ketiga, mana muksam bihinya? Rabbi. Mana muksam alaihnya? La tuba'atsunna. Katakan bala wa rabbi, demi Rabbku, la tuba'atsunna. La tuba'atsunna ini namanya muksam alaih. Coba lihat, sama enggak la tus'alunna dan la tuba'atsunna? Sama enggak? Sama persis. Karena lam sini la tuba'atsunna, lam al-waqi'atu fi jawabil qasam atau pada muksam alaih. Sudah? Wa qad yuhdhafu jawazan, dan kadang muksam alaih dihapus, dibuang, tapi jawazan, boleh saja. Nah, kalau sudah asalnya disebutkan ya boleh dibuang kalau memang boleh. Paham ini? Mithl qouli ta'ala qaf wal qur'anil majid. Ini kan kalau antum lihat apa setelahnya, ini belum ada muksam alaihnya. Ternyata muksam alaihnya dihapus. Takdirnya apa? Wa takdiruhu la yuhlakan, ya, atau la yahlikan, ya. Baik. Dia akan binasa atau akan dibinasakan. Baik. Sudah? Dan wa qad yuhdhafu wujuban, dan kadang al-muksam alaih itu dihapus wajib, hukumnya wajib. Kapan? Idza taqaddamahu. Ya, kalau muksam muksam alaihnya itu mendahului sumpah. Ya, mendahului sumpah. Paham ini? Atau awik tanafahu ma yughni anhu. Atau dia bergandengan dengan yang mencukupi muksam alaih. Ya, qalahu Ibnu Hisham fil Mughni, sebagaimana Ibnu Hisham menyebutkan dalam Al-Mughni. Ya, wa mithlu wa mathala lahu, dan Ibnu Hisham menyebutkan contoh seperti Zaidun qa'imun wallahi. Dia mau bersumpah demi Allah, Zaid berdiri. Sekarang Zaidun qa'imun mendahului sumpah. Apakah harus kita double? Zaidun qa'imun wallahi, Zaidun qa'imun. Dibilang tidak usah. Karena kenapa? Muksam alaihnya sudah ada di depan. Ya sudah, jangan disebutkan lagi. Kan asalnya urutannya amil, sumpah ya. Muksam bihi, muksam
alaih. Ini muksam alaihnya na lambung, na dahului. Maka pada posisi ini tidak usah. Ya, wajib dihapus, jangan double. Atau dia bergandengan dengan yang mencukupi. Seperti misalnya sini, wa Zaidun wallahi qaimun. Ini wallahi di tengah. Paham ini? Sumpahnya sama, inginnya dia bilang demi Allah Zaid berdiri, kan begitu. Tapi dia berada di tengah dan ini mencukupi dirinya. Tidak usah disebutkan muksam alaihnya. Ya, bukan karena dia mendahului, tapi karena dia berdampingan dengan yang mencukupi dia dari muksam alaih. Karena kan, coba saya bilang begini, Zaidun wallahi qaimun. Antum paham ji muksam alaihnya? Apa artinya itu Zaidun wallahi qaimun? Demi Allah Zaid berdiri, kan begitu. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Zaidun wallahi qaimun. Apa artinya? Apa maknanya? Demi Allah Zaid berdiri. Berarti muksam alaihnya jelas. Berarti tidak usah disebutkan. Maksudnya jangan ditambahi muksam alaih karena sudah dipahami ma yugni anhu. Jadi dia bergandengan, beriringan dengan sesuatu yang mencukupi dirinya. Jadi tidak usah tambahi. Ya, Zaidun wallahi qaimun. Ya, Zaidun qaimun, tidak usah. Cukup seperti ini. Sudah, lanjut. Faedah qasam, walil qasami faedatan. Sumpah itu punya dua faedah, dua manfaat. Yang kedua, ihdahuma bayanu 'azamatil muqsami bihi. Penjelasan tentang agungnya yang dipakai bersumpah. Saya ulangi. Sumpah itu ada 4 unsurnya. Ada qasam, muqsim, muqsam bihi, muqsam alaih. Ketika orang sumpah, faedahnya satu, itu ada bayan, penjelasan tentang agungnya yang dipakai bersumpah. Ya, sudah disebutkan definisinya. Sumpah itu ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzamin, kan? Paham ini? Kapan kita pakai itu bersumpah? Itu sesuatu yang agung, yang besar berarti. Bukan kaleng-kaleng. Paham ini? Oleh karena itu kita harus pahami ketika Allah pakai makhluknya untuk bersumpah dan Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan siapapun dari makhluknya, maka ketahuilah yang dipakai bersumpah itu muksam bihinya, itu pasti sesuatu yang agung. Ketika Allah bersumpah misalnya wal asri wat tini waz zaituni wa turi sinin, ya wad duha, ya wal laili dan seterusnya, wasyamsi wad duha dan seterusnya, maka pasti itu adalah perkara-perkara yang agung, perkara-perkara besar. Ya, yang dipakai bersumpah itu. Satu. Yang kedua, wasani itu bayanu ahammiyatil muqsam alaih. Yang kedua, sumpah itu faedahnya adalah penjelasan tentang pentingnya, urgensi dari muqsam alaih. Yaitu yang kita sumpah. Ya, seperti misalnya anak-anak. Ya, anak-anak biasanya dituduh mencuri. Luka kau. Dia bilang, wallahi demi Allah saya tidak mencuri. Sekarang mana qasamnya? Wallahi, kan? Siapa muksin saya bersumpah? Itu anak kecil. Mana muksam bihi? Allah. Apa yang dia sumpahi? Saya tidak mencuri. Berarti ini saya tidak mencuri, penting ini kan, ditangkap kita nanti, dipotong tangan tak? Bukan, paham ini? Itu tidak boleh kita sembarang bersumpah. Ya. Banyak-banyak bersumpah tidak bagus. Ya, itu juga bisa sesuatu yang cacat. Ya. Dalam tauhid, karena ini sesuatu yang agung. Itu nama Allah kita pakai bersumpah. Atau terlalu banyak bersumpah itu berarti kamu, ya, kadar keagungan itu kurang. Karena gampang sekali kau pakai. Ya, paham ini? Walaupun kita boleh bersumpah tanpa diminta, boleh. Paham ini? Tidak ada masalah tiba-tiba kita bilang wallahi, boleh saja. Silakan. Bisa paham ini? Baik. Jadi penjelasan tentang pentingnya yang al-muqsam alaih, yang disumpah. Wa iradati taukidihi, dan juga pada penjelasan akan kita ingin menguatkan muqsam alaih itu dengan sumpah. Karena bisa saja si anak kecil tadi ketika dituduh mencuri, saya bilang saya tidak mencuri, sudah titik. Tapi dia mau kasih kuat itu ucapan saya tidak mencuri, dia mau kuatkan dengan sumpah. Wallahi saya tidak mencuri. Walidha la yahsunul qasamu illa fil ahwali taliya. Oleh karena itu, karena ini alasan-alasan ini faedah ini, maka tidak bagus sumpah itu kecuali pada kondisi-kondisi berikut. Ya, tidak sembarangan kita bersumpah, dikit-dikit bersumpah, tidak. Tapi ada kondisi-kondisi yang kadang itu mengharuskan kita
Di situ bagus bersumpah. Yang pertama al-ula, itu adalah halatul ula ayakuna al-muqsam alaih dha ahamiyatin. Ketika muqsam alaih sesuatu yang penting. Nah, ini juga pelajaran dari kita bahwasanya ketika antum dapat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Sunnah ada sumpah, maka lihat baik-baik muqsam bihi dan muqsam alaih. Muqsam bihi pasti itu perkara yang sangat agung. Ya, nama Allah. Paham ini? Paham ini? Kalau Allah bersumpah dengan makhluk yang berarti makhluk yang agung. Paham ini? Dan perhatikan muqsam alaihnya. Itu berarti perkara yang ahminya, berarti perkara yang penting. Harus kita perhatikan. Betul. Ya seperti itu, wal asri innal insana fi khusr. Emang itu apa sepele itu kamu berada dalam kerugian, diliputi oleh kerugian dunia alam barzakh akhirat. Itu perkara besar. Sampai Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Mau merugi ya dunia alam barzakh akhirat, enggak mau tak? Nah, ini perkara yang penting. Allah sumpah wal asri innal insana lafi khusr. Apalagi ada sumpah, ada inna, ada lam. Ini 3 penguatnya. Ditambah Allah yang ngomong, Allah yang berfirman. Sudah. Yang kedua, atsaniyatu yakuna al-mukhatabu mutaraddidan fi sya'ni. Yaitu kita bagusnya sumpah ketika yang mukhatab, yang kita ajak bicara, yang kita ajak ngomong itu bimbang, ragu dalam kondisi kita pada keberadaan kita. Misalnya seperti tadi itu anak kecil ini ragu-ragu kayaknya ini bilang saya tidak mencuri, dia wallahi demi Allah. Paham ini? Satu. Ini yang kedua. Yang ketiga, satu ayakun al-mukhatabu munkiran lahu. Kalau ini lebih parah lagi, bukan ragu lagi, jelas. Ya, ketika yang dikhitab, yang kita ajak bicara itu mengingkari ucapan kita. Sudah, datangkan sumpah. Paham, datangkan sumpah. Ya, ini cukup dulu. Nanti insyaallah besok kita masuk al-qasas. Ya, semoga ini bisa selesai satu pertemuan 3 halaman saja. Ya, 4 ya. 4 halaman ya. Ini tolong yang baca dibaca baik-baik. Ini ada 4 poin pembahasan atau 5 poin, insyaallah kita usahakan besok selesai ya. Besok selesai satu pembahasan itu al-qasas. Taib ila huna subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.